Bismillahirrahmanirrahim. Monggo catet nggih. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang, bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga pinaringan slamet. Allahumma kitra-kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra-kitri sugih sapi sugih pari. Apal. Ketika masih kecil, Mbah Kiai Dalhar diberi nama Nahrawi. Ketika beliau menuntut ilmu di Makkah Musyarrafah, gurunya Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani memberi nama tambahan Dalhar. Hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar. Dan, atas kehendak Allah Ta'ala nama Dalhar jauh lebih masyhur dikenang masyarakat. Selama di kota Makkah, Mbah Kiai Dalhar tekun belajar hingga memperoleh banyak ijazah dan sanad. Adapun sanad ke mursyidan Thariqah Syadziliyah, beliau peroleh dari Syekh Muhtaram Banyumas yang tinggal dan wafat di Makkah. Sedangkan ijazah Aurat Dalailil Khairat diperoleh dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dua amalan yang masyhur di Indonesia. Di samping itu, Mbah Kiai Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadoh. Sehingga menurut riwayat yang berasal dari para ulama ahli hakikat, Mbah Kiai Dalhar adalah orang yang sangat akrab dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di Gua Wahira yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma serta seteguk zam-zam. Sejarah Thariqah di Indonesia diyakini sama tuanya dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang terjadi secara besar-besaran pada penghujung abad ke-14 atau awal ke-15, bersamaan dengan masa keemasan tasawuf akhlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran Thariqah di Timur Tengah. Fase itu dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep tersebut diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Setelah Al-Ghazali sukses dengan konsep tasawuf moderatnya yang dianggap selaras dengan syariat, maka berturut-turut muncul tokoh-tokoh sufi yang mendirikan zawiyah, khonaqoh, gubah, dan pesantren sebagai pusat pengajaran tasawuf akhlaki di berbagai tempat. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat pada 1166 Masehi.
Syekh Najmuddin Al-Kubro yang wafat pada 1221 Masehi, Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili yang wafat pada 1258 Masehi, dan Syekh Ahmad Arifai yang wafat pada 1320 Masehi. Selain itu, awal abad ke-14 merupakan fase pertumbuhan Thariqah Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi yang wafat pada 1389 Masehi dan Thariqah Syatoriyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syatori yang wafat pada 1428 Masehi. Para sejarawan meyakini, Islam bercorak sufistik atau Thariqah itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi pemeluk Islam. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dimensi metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi Thariqah yang dibawa para wali. Meskipun secara resmi Mbah Kiai Dalhar adalah mursyid Thariqah Syadziliyah, namun kedalaman ilmu beliau telah memperkaya corak pemahaman umat Islam di Jawa semakin dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Kiai Haji Abdul Hamid Pujiono, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Tegal Rejo Kendal Ngawi, Mbah Kiai Dalhar adalah tipe kiai intelektual yang membumi. Keilmuan beliau sangat luas seluas samudra. Dalam hal sanad dan silsilah qiraat Al-Qur'an, Mbah Kiai Dalhar adalah salah satu sentral guru-guru Al-Qur'an di Pulau Jawa.